Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, semoga Allah limpahkan rahmatnya pada kita semua. Alhamdulillah, selalu kita memuji Allah, bersyukur atas berbagai nikmat yang Allah berikan pada kita. Wabil khusus pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berada di salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab adalah satu dari 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap sebagai bulan suci, di mana di antara keutamaannya adalah amal kebaikan yang dikerjakan di dalam bulan haram, maka pahalanya dilipat gandakan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setidaknya ada 3 perjalanan yang luar biasa, penuh dengan hikmah, yaitu perjalanan hijrah Rasulullah dari Mekah menuju ke Madinah, kemudian perjalanan beliau dari Madinah menuju ke Mekah pada waktu haji wada, dan sebelum itu ada satu perjalanan yang sangat luar biasa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa, dan kemudian dipanggil Allah Subhanahu wa taala menuju ke Sidratul Muntaha yang dikenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj, para ulama sejarah berbeda pendapat tentang waktunya kapan. Ada yang menyebutkan tanggal 27 Rajab, ini yang paling masyhur. Ada yang menyebutkan Rabiul Awal, ada yang menyebutkan Dzulqa'dah, ada yang menyebutkan Ramadan. Ini perbedaan pendapat dari ulama sejarah tentang kapan pastinya dari perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jamaah sekalian, yang paling penting bagi kita adalah mengambil pelajaran dari esensi Isra dan Mi'raj itu, bahwa Isra dan Mi'raj itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, perintah khusus, yaitu melaksanakan salat fardu pimpinan 5 kali dalam sehari semalam, yang awalnya dari 50 terus turun sampai menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Oleh karena itu penting bagi kita
untuk memahami kedudukan salat bagi seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting untuk kita pahami. Beberapa hal yang menunjukkan tentang kedudukan ibadah salat ini. Pertama, bahwa salat adalah rukun Islam yang kedua. Setelah seseorang resmi menjadi kaum muslimin dengan mengikrarkan dua kalimat syahadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wal hajj." Islam itu tegak didirikan di atas 5 perkara: syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, menunaikan puasa, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Jadi salat adalah rukun Islam yang kedua setelah kita mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, bahwa salat itu satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Jadi ibadah itu banyak, dan semua ibadah yang Allah perintahkan pada Nabi Muhammad itu jalurnya melalui perantara malaikat Jibril, sang pembawa wahyu. Tetapi berbeda dengan salat, Bapak Ibu. Khusus salat, Allah panggil langsung Rasulullah menghadap Allah, tidak melalui malaikat Jibril. Maka ini menunjukkan kepada kita betapa agungnya ibadah salat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sampai panggil langsung. Coba kita bisa renungkan, bayangkan kita aja umpamane badhe ngomong serius dengan seseorang. Kita mau ngobrol sama teman kita, mau relasi kita, nek biasa-biasa paling lewat WA. Nggih, paling lewat chatting. Niku perkarane biasa. Tapi nek perkara geden, biasanya kita ngomong ayo ketemu langsung. Bicara 4 mata. Nggih, mboten? Kenapa? Karena perkaranya besar. Nah, Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung hanya untuk memberikan wahyu perintah ibadah salat. Maka ini menunjukkan ibadah salat sangat agung kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa ibadah salat adalah satu-satunya ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beliau hidup, dan tidak boleh bagi seorang muslim yang sudah balik meninggalkan ibadah salat dalam keadaan apapun dimanapun. Berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain, Bapak Ibu, kadang-kadang bisa ditunda, kadang-kadang bisa diganti, kadang-kadang bisa dikobok. Contoh misalnya ibadah puasa Ramadan. Puasa Ramadan bagi orang yang sakit angsal poso, angsal boten poso, boten angsal. Orang yang musafir bepergian boleh nggak puasa? Boleh. Orang yang lansia wis ora kuat boleh nggak puasa? Boleh. Tapi diganti. Wong sing sehat tapi musafir boleh nggak puasa, ganti di hari lain. Orang sakit boleh nggak puasa Ramadan, diganti dengan hari lain. Orang yang lansia sudah nggak mampu puasa boleh diganti dengan membayar fidyah. Tapi untuk sholat tidak ada qadha sholat, tidak bisa digantikan sholat. Seorang muslim harus melaksanakan sholat kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Nek umpamane pas safar boleh kok dikosor, boleh dijamak, tapi tetap sholat.
Kalau seandainya dia sakit nggak mampu berdiri, boleh duduk, boleh sambil berbaring, tetapi dia tetap salat. Ini bedanya pun. Orang yang boleh tidak salat itu hanya ada 4 golongan. Orang yang boleh tidak salat itu hanya 4 golongan. 1, orang gila. Kedua, orang haid. Bapak-bapak jangan berharap ya. Nggak ada bapak-bapak haid itu. Yang ketiga, orang nifas. Lagi-lagi bapak-bapak nggak boleh ngaku-ngaku. Kok nggak sholat lagi nifas? Nggak bisa. Yang keempat, anak kecil. Jadi kalau kita tidak termasuk 4 golongan ini, orang gila, tidak haid, tidak nifas, bukan juga anak kecil, nggak ada alasan untuk meninggalkan ibadah sholat. Berikut, bahwa sholat itu adalah salah satu wasiat terakhir Nabi sebelum wafat. Nabi dalam keadaan sakit, yang dengan sakitnya itu beliau meninggal dunia, sempat berwasiat. Jenengan penggalih nek wonten wong wis arep merasa mau meninggal dunia, kudu berwasiat. Kira-kira sing dipilih wasiat sing paling penting apa gur wasiat biasa wae? Mesti wasiat yang paling penting. Nah, Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi, ketika Nabi sakit dan sakitnya itu beliau meninggal dunia, sempat berwasiat. Kata Ummu Salamah, inna min awakhiri wasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi. Sesungguhnya Nabi berwasiat sebelum wafat. Apa wasiatnya? As-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Jaga salat, jaga salat, jaga salat, sampai 3 kali beliau ulang. Wis dalam keadaan sakit leh berwasiat dibeleni ping 3. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya ibadah salat itu. Sampai-sampai Rasulullah sebelum wafat pun sing diwasiati adalah agar kita menjaga salat, jamaah sekalian. Berikutnya, yang kelima, bahwa salat itu adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab di sisi Allah di hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah, idza saluhat saluha amalu kulluhu wa idza fasadat fasadal amalu kulluhu. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab pada diri seorang hamba nanti adalah salatnya. Jika salatnya baik, amal yang lain akan ikut baik. Jika salatnya buruk, maka amal yang lain akan ikut menjadi buruk. Maka Bapak Ibu sekalian, ini perhatian yang sangat penting, peringatan yang sangat penting, agar kita benar-benar memperhatikan ibadah salat itu, karena salat kita akan berpengaruh pada baik dan buruknya ibadah kita yang lain. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjaga salat dengan baik, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Orang yang menjaga salatnya dengan baik, dia akan mendapatkan fadilah, keutamaan yang sangat besar. Di antaranya, yang pertama, orang yang menjaga salat, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan kafaratun lima bainahun idza tunibal kaba'ir. Sesungguhnya salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, akan menjadi penghapus dosa selama dosa besar ditinggalkan. Jadi dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seorang muslim auto bisa terhapus dengan ibadah salat. Seseorang yang salat subuh
lalu setelah sholat subuh melakukan kesalahan-kesalahan kecil, dosa-dosa kecil, maka begitu dia sholat duhur dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melaksanakan sholat asar, maka dosa-dosa kecil antara duhur sampai asar dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melaksanakan sholat maghrib, maka dosa kecil antara asar sampai maghrib dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa besar harus diiringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, apa pendapat kalian seandainya di depan pintu rumah kalian ada sungai yang mengalir airnya dengan jernih, kemudian kalian mandi di dalamnya 5 kali sehari semalam, kira-kira apakah masih ada kotoran yang melekat?" Para sahabat menjawab, "Tentu tidak ya Rasulullah, bersih." Maka Nabi bersabda, "Itulah perumpamaan orang yang menjaga sholat 5 waktu seolah-olah kotoran dosa akan rontok dari dirinya." Ya, niki nek aduse tenanan, nek aduse niku adus beneran ya. Mandine mandi betulan ya bisa bersih kotoran di tubuh kita. Nek mandine kados mandi capung resik mboten? Dereng ya, maka harus diperhatikan sholat dengan baik dan benar. Suatu ketika jemaah sekalian, Nabi juga menyebutkan tentang keutamaan orang yang menjaga sholat ini. Kata beliau di hadapan para sahabat, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjaga sholatnya dengan baik, maka dia akan mendapatkan cahaya, dia akan mendapatkan pembela, dan dia akan mendapatkan kemenangan di hari kiamat. Ya, dia akan mendapatkan cahaya. Bapak Ibu sekalian, kita bisa merasakan itu. Jenengan coba lihat teman-teman jenengan yang rajin sholat, yang dijaga dengan baik sholatnya, seolah-olah kita memandang wajahnya itu teduh, nyaman, tenang, menenangkan. Itu berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah sholat. Ya, kita melihatnya itu meskipun mungkin dia memiliki paras yang rupawan, tapi ada sesuatu yang tidak ada, yang beda. Auranya itu beda. Auranya itu beda antara orang yang rajin sholat, yang selalu terbasuh dengan air wudu, dengan orang yang tidak pernah terbasuh dengan air wudu. Itu ndeloke beda. Ada sesuatu yang bisa kita rasakan dalam hati sendiri, berbeda itu. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya orang yang tidak menjaga salatnya dengan baik, nek njogo salate pahalane gede, pahalanya banyak. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga salatnya juga diancam dengan azab yang sangat pedih. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Maryam 59-60. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Ada generasi yang paling jelek, generasi yang paling buruk. Cirinya 2 Bapak Ibu. Generasi yang buruk itu cirinya 2. 1, adha'us salah, mereka melalaikan salat. Wattaba'us syahawat, dan mengikuti hawa nafsunya. Itu ciri generasi yang buruk 2. Melalaikan salat dan mengikuti hawa nafsu. Apa ancamannya? Fasawfa yalqawna ghayya. Mereka kelak akan dimasukkan ke dalam al-ghayya. Apa itu al-ghayya? Imam Ibnu Katsir menyebutkan al-ghayya adalah khufratun min khufrati jahannam, lembah di dasar neraka jahanam, khusus bagi orang-orang yang melalaikan salat jamaah sekalian. Ya. Kemudian Nabi tadi menyebutkan hadis, barang siapa yang menjaga salat dapat cahaya, dapat pembela, dan dapat
kemenangan. Sebaliknya kata beliau, wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nuran wala burhanan wala najatan. Dan orang yang tidak menjaga salatnya dengan baik, dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan pembela, dan tidak ada kemenangan baginya. Kata Nabi kita, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. 4. Nabi sebutkan 4 pentolan orang kafir yang kelak akan bersama dengan orang-orang yang melalaikan sholat di dunia. Sedan mawon Fir'aun, kemudian Qarun, kemudian Haman, kemudian Ubay bin Khalaf. Kenapa? Kenapa Nabi menyebutkan 4 dedengkot orang kafir ini? Hikmahnya jamaah sekalian kata para ulama, hikmahnya adalah kebanyakan manusia dilalaikan dari sholat gara-gara profesi 4 orang ini. Fir'aun, ya. Fir'aun itu seorang raja, raja Mesir, tapi durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kalian, kata Fir'aun. Na'udzubillah. Maka barang siapa yang dilalaikan sholatnya gara-gara jabatan, gara-gara jabatan sampai lalai sholat, dia diancam dikumpulkan bersama dengan Fir'aun. Gara-gara jadi jabatan apa? Jadi RW, jadi lurah, jadi camat. Gara-gara ngurus jabatannya sampai lupa sholat, lalai sholat, hati-hati. Nanti akan dikumpulkan bersama dengan Fir'aun. Kemudian Haman. Haman itu perdana menterinya Fir'aun, pembisiknya Fir'aun, ya. Orang yang cerdas, intelektual, ya, berpendidikan tinggi. Maka barang siapa yang dilalaikan dari sholatnya gara-gara studi, gara-gara belajar, gara-gara sekolah, gara-gara mengajar, maka sampai enggak sholat, ya, guru-guru sekolahan terus sampai orang sholat, hati-hati, dikumpulkan bersama dengan Haman. Qarun itu sinten? Orang kaya raya, koncone Fir'aun. Tetapi Qarun ini juga durhaka pada Allah. Ngurus bondo wae, ngurus harta terus sampai enggak sholat. Maka barang siapa yang gara-gara ngurus duite, gara-gara ngurus bandane sampai lalai dari sholat, diancam akan ketemu dengan si Qarun ini. Ini trio yang merusak nih, Fir'aun, Haman, dan Qarun. Ini trio merusak. Fir'aun raja, pemegang jabatan, ya. Haman pembisiknya raja, penasehatnya raja. Sampai-sampai disebutkan dalam sejarah itu, dalam sejarah yang disampaikan oleh para ulama, si Haman ini yang mengurusi semua kegiatannya si Fir'aun itu. Jadi sampai-sampai diistilahkan si Haman ini adalah menteri segala urusannya Fir'aun. Menteri segala urusannya si Fir'aun ini. Lalu si Qarun itu donaturnya, gitu, donaturnya, oligarki. Jadi wes kuat ketemu, ya, donature gawe rusak, pembisik yang gawe rusak, rajanya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merusak. Niki nek dikuasai oleh orang-orang tidak beriman ngoten niku. Maka inilah pentingnya bagaimana kekayaan, kemudian intelektualitas dan kekuasaan itu kalau dipegang oleh orang-orang yang beriman, maka akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang positif, kebijakan-kebijakan yang baik untuk rakyat. Sedangkan si Ubay bin Khalaf, jamaah sekalian, Ubay bin Khalaf itu seorang pedagang di masa Nabi, ning yo durhaka, enggak beriman. Pedagang sukses, saudagar kaya raya, tapi enggak mau sholat juga. Maka
barang siapa yang tidak sholat gara-gara ngurusi bisnis, ya, gara-gara ngurusi mart apa mau? Gara-gara ngurusi mart, ya, gara-gara ngurusi online COD sampai nggak sholat, hati-hati, bisa-bisa dikumpulkan bersama dengan Ubay bin Khalaf di hari kiamat nanti, naudzubillah. Ya, maka kita harus menjaga sholat kita dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama niku berbeda pendapat. Apa hukum orang yang tidak sholat? Ya. Apa hukum orang yang tidak sholat? Sebelumnya kita harus pahami dulu beberapa hal. Pertama, barang siapa yang meyakini sholat itu tidak wajib, kafir. Ya. Nek pun wonten sing ngomong sholat kira wajib, hati-hati. Ucapan itu bisa mengakibatkan kafir. Nek ono sing meyakini salat ku ora wajib, nah itu hati-hati, ucapan itu bisa menjadikan orang kafir. Kemudian meninggalkan salat itu dosa yang sangat besar, paling besar nomor 2 setelah syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dosa meninggalkan salat, dosa orang salat itu lebih besar daripada dosa orang berzina, lebih besar daripada orang yang mabuk, lebih besar daripada orang yang membunuh. Cuman kadang-kadang kita ini nek krungu ana wong berzina, dosa besar nggih. Kita mendengar ada orang pembunuhan, dosa besar betul. Dosa besar. Ada orang mabuk, dosa besar. Tapi kadang-kadang kita melihat ada orang enggak salat kok biasa-biasa aja. Padahal dosa tidak salat itu lebih besar daripada orang yang berzina tadi, lebih besar daripada orang yang membunuh, jamaah sekalian. Cuman banyak enggak paham. Dahulu dikisahkan ada seorang perempuan di masa Nabi Musa alaihissalam yang berzina dengan seorang laki-laki. Berzina. Lalu dari zinanya itu lahir seorang anak. Isin badan. Isin bojone kok. Sampai akhirnya dia membunuh anak itu, dibunuh anak itu. Dosa besar. Pinten? Pertama dia berzina, kedua dia membunuh anaknya. Lalu kemudian perempuan tadi mendapat hidayah menghadap Nabi Musa dan berkata, "Ya Nabi Allah, saya sudah berzina dan saya sudah membunuh anak itu. Mintakan ampun kepada Allah." Kata Nabi Musa, "Wahai perempuan yang buruk, pergilah kamu dari sini supaya azab Allah tidak menimpa kami." Maka dengan hati yang hancur, perempuan tadi meninggalkan Nabi Musa, berderai air matanya. Diusir sama Nabi Musa alaihissalam. Tapi begitu dia mau berdiri, datang Jibril menegur Nabi Musa. Jibril mengatakan, "Ya Musa, kenapa kamu usir orang yang sudah bertobat kepada Allah?" Kata Musa, "Wahai Jibril, dia ini sudah berzina dan membunuh anaknya." Jibril kembali bertanya, "Wahai Musa, apakah kamu tidak menemukan ada orang yang lebih buruk daripada perempuan itu?" Kata Nabi Musa, "Siapa lagi ya Jibril?" Maka Jibril mengatakan, "Wahai Musa, ketahuilah, orang yang lebih buruk daripada perempuan tadi adalah tarikus shalah muta'ammidan, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja." Jadi wong ora salat ping pisan karo zina ping pisan, dosane gede pundi? Gede yang tidak salat, jamaah sekalian, hati-hati. Ya, dosa meninggalkan salat itu dosa besar. Makanya ulama berbeda pendapat, wong sing ora salat kuwi apakah sudah kafir atau belum? Pendapat sebagian ulama, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq ibn Ruhawayh mengatakan sudah kafir. Pendapat dalam mazhab Syafi'iyah hendak selama dia masih meyakini kewajibannya belum sampai kafir. Cuman dia fasik, dosa besar. Apa dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 34.
Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Ketika Allah berkata kepada para malaikat, "Sujudlah kepada Adam," fasajadu, maka para malaikat pun sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar. Iblis itu enggan dan sombong, tidak mau menuruti perintah Allah, enggak mau sujud padahal perintah Allah. Apa kata Allah berikutnya di ayat ini? Di akhir ayat Allah mengatakan wa kana minal kafirin. Maka iblis itu termasuk golongan kafir. Perhatikan ayat ini. Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan, iblis dalam ayat ini satu kali enggak sujud pun kafir. Satu kali enggak sujud sudah dikatakan kafir. Maka orang yang 17 kali sehari semalam tidak sujud lebih pantas dikatakan sebagai kafir. Paham tak? Ini pendapatnya Imam Ahmad ngoten niku. Bahwa iblis pisan ra sujud wis kafir. Lah nek saiki wong ping 17 sedina sewengi lebih pantas untuk dikatakan kafir. Ini pendapat Imam Ahmad. Tapi Bapak Ibu, kami wanti-wanti, bukan tugas kita untuk mengkafir-kafirkan orang. Jangan sampai nanti balik, wih orang sholat kafir. Enggak, itu bukan tugas kita, ya. Bukan tugas kita untuk mengkafir-kafirkan orang. Bukan tugas kita memfasik-fasikkan orang, bukan. Tugas kita kata Allah, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ajak saudaramu sholat dan bersabarlah. Tugas kita niku ngajak, ayo sholat, ayo sholat. Bukan malah kafir-kafirkan wong, memfasik-fasikkan orang, bukan. Itu bukan tugas kita. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang, agar kita mendapatkan keutamaan salat tadi dan terhindar dari ancaman-ancaman yang melalaikan salat, apa yang perlu kita jaga? Apa yang perlu kita jaga dari salat? Setidaknya ada 5 hal yang hendaknya kita perhatikan dan kita jaga dengan baik yang berhubungan dengan salat itu. Pertama, jaga hai'ah kita. Hai'ah itu penampilan. Penampilan kita sebelum salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ambillah pakaianmu yang baik setiap kali masuk masjid. Jadi sebelum kita sholat Bapak Ibu, perhatikan pakaian kita. Pakailah pakaian yang baik, tidak harus baru, tapi baik. Karena ini adab kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita aja kadang-kadang jenengan pamane ketemu karo arep menghadap Pak Lurah, apa arep ketemu besan, arep ketemu calon mertua, kira-kira pakaian sing pripun? Pakaiannya sing pripun? Sing apik apa sing bar ke sawah? Sing apik. Nah, kira-kira ngoten niku. Makanya Ibnu Umar mengatakan, "Innallaha ahaqqu an tuzayyan lahu." Allah lebih berhak untuk kalian berpenampilan yang baik. Menghadap Allah, adabnya pakai pakaian yang baik. Makanya disunnahkan bersiwak, sikat gigi, disunnahkan pakai minyak wangi. Ini karena kita menghadap Allah. Bahkan Nabi melarang, barang siapa yang makan bawang, fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa makan bawang, jangan dekati masjid kami sebelum dibersihkan dulu baunya itu. Ini kata Nabi. Sama juga barang siapa yang mungkin baunya kayak bau rokok misalnya, mampu badan. Yo jangan masuk masjid sebelum dihilangkan baunya itu. Kalau perlu tinggalkan terus. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu kita mendapatkan fenomena. Ada orang sholat, sholat menghadap sinten? Menghadap sinten? Menghadap Allah. Tetapi sungguh disayangkan, di punggungnya ada nama orang-orang kafir. Padahal sholat itu apa ibadah?
Apa mboten ngoten niku, menghadap Allah tapi dia membawa nama-nama orang-orang kafir. Dia tulis itu Ronaldo, Messi, siapa mana? Ini orang-orang kafir kabeh niku. Padahal arep salat. Bukan enggak boleh, bukan enggak sah. Salatnya sah. Tapi kalau dari sisi adab tidak pantas. Ya, karena kita menghadap Allah. Pertama, jaga penampilan kita. Kedua, jaga kaifiyatus shalah, tata cara salat kita. Rasulullah SAW bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat, kata Nabi. Maka pastikan gerakan salat kita, bacaan salat kita sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Wajib bagi kita untuk belajar sifat salat Nabi. Sifat salat Nabi. Agar salat kita benar sesuai dengan yang Nabi contohkan. Berdirinya Nabi, rukuknya Nabi, sujudnya Nabi bagaimana, duduknya Nabi bagaimana, harus kita pelajari Bapak Ibu. Yang ketiga yang kita jaga adalah waktu salat. Waktu salat. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Salat itu bagi orang-orang beriman waktunya telah ditentukan, maka jaga dengan baik. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ayul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Nabi menjawab, "As-salatu 'ala waqtiha," atau "As-salatu fi awwali waqtiha." Salatlah pada waktunya, atau salat di awal waktu. Jadi begitu terdengar adzan berkumandang, siap-siaplah untuk menyambut seruan itu. Siap-siaplah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Takbir pertama itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa, Bu? Artinya apa? Artinya apa, Pak? Hah? Allah Maha Besar. Berarti yang lain kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sinetron kecil, pacul kecil, ya. Semen botol kecil, Pak. Kita dahulukan dulu Allah yang Maha Besar. Jangan dikalahkan oleh sinetron, ya. Allah dulu, Allah Maha Besar kita datang. Waktu salat dahulu. Salah seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim, dulu Nasrani masuk Islam, dia mengatakan, "Sejak aku masuk Islam tidaklah adzan dikumandangkan kecuali aku sudah siap untuk salat." Subhanallah, ya. Ini yang kita jaga. Ketiga. Keempat yang kita jaga adalah jamaah. Jaga salat berjamaah sebab keutamaannya besar. Nabi kita bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salati fardhin bi 27 darajah." Salat jamaah itu 27 kali lebih baik dibandingkan salat sendirian. 17, Pak. 17 lebih baik daripada sendirian. Saniki panjenengan umpamane kerja kaya Pak Wahyu ya. Kerjane ning endi Pak jenengan saiki? Tanjung Sari. Gajine umpamane 3 juta umpamane. Oh ngenten. Dhisik kan sebelum Tanjung Sari niku pundi? Ning Wonosari to? Kanada jarene. Ya Pak, Kanada. Saniki umpamane. Niki gur umpama lho. Pak Wahyu ning Kanada gur digaji 2 juta sebulan. Cedak Wonosari. Terus pundi? Saptosari. Terus nek ning Wonosari gur 2 juta sak wulan. Nek ning Saptosari entuk 5 juta. Pilih pundi kira-kira? Adoh kono lho. 5 juta. Ya pilih sing 5, luwih gede kok. Nah, ini kira-kira gitu salat nek ning omah dhewe gur 1, nek ning masjid oleh 27, pilih pundi? Pilih 1. Ini 27 nek normal niku. Subhanallah, ya. Nabi kita juga mengatakan, "Man tatahhara fi baitihi," barang siapa yang bersuci berwudu di rumahnya, "tsumma ata ilal masjid la ya'ti ila shalah,"
Kemudian dia datang ke masjid untuk salat. Apa kata Nabi? Kana khutwatah, dua langkahnya itu ikhdahuma tarfa'u darajat wal ukhra takhuttu khati'ah. Siapa yang bersuci di rumahnya, berwudu di rumahnya ke masjid untuk salat, maka satu langkahnya diangkat derajat oleh Allah, setiap satu langkah yang lain dihapuskan satu dosa. Semakin banyak langkahnya, semakin banyak derajat yang Allah berikan, semakin banyak dosa yang Allah hapuskan. Jamaah sekalian, mula nek ten masjid niku dianjurkan jalan kaki. Sing numpak motor pripun Ustaz? Sing numpak motor dihitung langkahnya dari tempat parkir. Iya, nek parkirnya cedak ya gur karek ngitung ping 5 langkah. Subhanallah. Ya memang seperti itu jamaah sekalian. Nek sing motoran niku yo entuke sekolah parkirnya dia di mana. Nek mriki pundi parkirnya? Subhanallah. Ini jamaah sekalian. Kalau kita melihat para salaf dahulu, mereka betul-betul menjaga jamaah ini. Ya, saya sebutkan satu contoh aja, contoh dari menantunya Abu Hurairah. Abu Hurairah punya anak perempuan istimewa, pernah dilamar oleh, saya lupa apakah anak khalifah atau pejabat amir, tapi Abu Hurairah nggak mau. Justru dinikahkan dengan muridnya yang miskin, namanya Sa'id bin Musayyab. Itu mantune Abu Hurairah. Sa'id bin Musayyab mengatakan, sejak 40 tahun, gitu Pak? 40 tahun, bukan 40 hari, ya, bukan 40 jam, 40 tahun kata beliau. 40 tahun tidaklah azan dikumandangkan kecuali aku sudah di masjid. Pripun niku? Luar biasa. 40 tahun. Sejak 40 tahun yang lalu kata beliau, tidaklah azan dikumandangkan kecuali aku sudah di masjid. Punten masjid nih, 40 tahun. Dan beliau mengatakan, sejak 20 tahun saya tidak pernah melihat punggung saudaraku. Artinya apa? Tidak pernah di saf kedua. Nek saf kedua kan lihat punggung saudaranya saf pertama, ya kan? Dia itu 20 tahun yang saf pertama terus. Nah, dan mriki orang nunggu 20 tahun yang pertama terus ya Pak ya. Subhanallah, beda zaman. Ini kita teladani jamaah sekalian. Bagaimana para salaf itu mereka menjaga sholat jamaah mereka. Sampai-sampai ada satu ulama, saya lupa namanya, tapi kisahnya gini. Waktu itu anaknya meninggal dunia. Anaknya meninggal dunia, ya. Gandeng meninggal dunia, maka orang-orang pun bertakziah, ya. Ini sifat orang mukmin ngoten niku. Orang mukmin itu kalau ada saudaranya bersedih ikut merasakan berduka. Namanya takziah. Kalau saudaranya bergembira mendapatkan kenikmatan, melu seneng, jenengane tahniah. Itu sifat orang mukmin. Tidak seperti sifat orang-orang kafir. Nek ono koncone seneng malah susah. Susah weruh wong seneng, seneng weruh wong susah. Anton ngoten niku? Enggak, kita enggak. Kita diperintahkan, diajarkan kalau saudara senang ikut gembira. Saudara susah ikut susah, merasakan kedukaan, tahniah dan takziah. Nah, ini ulama ini anaknya meninggal, orang-orang takziah. Gandeng ngurus anaknya meninggal dunia sampai kelewat sholat subuh berjamaah. Wajar mboten jane? Wajar wong anake mati kok diurusi niku. Tapi ulama ini sampai mengatakan, mana kemarin yang orang-orang bertakziah kepadaku karena anakku meninggal dunia? Endi? Pagi ini saya lebih berduka, saya lebih bersedih daripada kemarin karena ketinggalan subuh berjamaah. Sampai gitu, kehilangan sholat subuh berjamaah lebih dia sedihkan daripada kehilangan anaknya kemarin. Itu luar biasa Pak, sampai seperti itu. Ini kisah yang luar biasa. Terakhir saya tutup kisah. Seorang sahabat yang bernama Hantalah. Hantalah itu orang yang gugur di perang Uhud
dan menjadi satu-satunya sahabat yang mendapatkan gelar Ghasilul Malaikah, yang dimandikan oleh malaikat. Ceritanya Bapak Ibu, ringkasnya, Handalah itu menikah hari Jumat. Jumat niku menikah. Sabtu niku perang Uhud. Sabtu niku perang Uhud. Malam Sabtu kira-kira napa sing dilakukan? Uhud. Malam Sabtu itu kan kudune malam pertama, nggih. Tapi Handalah tidak. Handalah enggak melakukan itu. Menunda malam pertamanya. Kira-kira alasannya apa? Bukan karena haid, bukan. Kira-kira apa Bapak Ibu alasannya? Mungkin enggak terbetik di kita alasannya. Alasannya Handalah kenapa menunda malam pertamanya? Ini sampai ulama fikih ngambil hukum istinbat hukum dari kisah ini. Alasannya adalah karena Handalah khawatir nek sesuk kehilangan sholat subuh berjamaah. Khawatir nek telat ning masjid, maka ditunda malam pertama. Gitu nek para sahabat itu ngoten niku. Jadi malam pertama bukan alasan untuk tidak sholat berjamaah. Tetap aja. Maka Handalah malam pertamanya diganti duha pertama. Diganti setelah subuh. Nah, delalah setelah subuh niku belum sempat mandi wajib, belum sempat mandi junub, diajak perang jihad, perang Uhud, dan Handalah meninggal dunia, syahid. Nah, setelah selesai perang itu, para sahabat melihat jenazah Handalah kok basah kayak orang habis mandi keramas. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah mengutus malaikat untuk memandikan jenazah Handalah, karena di surga tidak boleh masuk wong sing ceh junub. Paham? Subhanallah, sampai begitu. Jadi bukan karena mentang-mentang bojone ayu kayak orang ning masjid, enggak berlaku bagi Handalah. Yang terakhir jamaah sekalian, yang kita jaga dari sholat, pertama tadi penampilan sholat, kedua waktu sholat, ketiga tata cara sholat, yang keempat jamaah, yang kelima adalah kita jaga kekhusyuan sholat kita. Piye carane? Di antara perkara yang dapat membantu kekhusyuan sholat kita, pertama adalah kita amalkan sunnah-sunnah dalam sholat. Takbirnya pakai sutrah, pakai siwak, pakai minyak wangi, ini sunnah-sunnah sholat kerjakan. Kedua, jaga tumakninah dalam sholat. Ketiga, pahami arti dari bacaan sholat kita. Pas sholat niku artine paling tidak kita pahami. Kulo kelingan guru kulo nek ngajar, kuwi nek sholat orang ngerti artine. Ada enggak orang sholat ning ora ngerti sing dibaca itu artinya apa? Wonten mboten? Niki kata guru kula mboten kula nggih, guru kula. Nek ana wong salat orang ngerti artine salat, kuwi guru belum memberikan begini. Orang itu kalau ngomong ning orang ngerti sing diucapke apa artine, pertama mungkin dia orang kelindur. Mengigau. Yang kedua orang mabuk. Orang mabuk. Wong mabuk niku ora ngerti ngomong apa kan gitu. Yang ketiga orang gila, kata beliau. Orang gila itu ngomong deremil ora ngerti dia ngomong apa. Nah, kata beliau kepada kami para santri, kowe nek salat ora ngerti sing mbok omongke, ya kaya kuwi milih ya. Kaya wong kelindur, apa wong edan, apa wong mabuk. La haula wala quwata illa billah. Maka mari kita pahami bacaan arti salat kita itu jamaah sekalian ya. Yang terakhir adalah dikatakan bahwasanya ubudullaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Salatlah sebagaimana engkau melihat Allah. Kalau enggak mampu, rasakan, hadirkan perasaan Allah melihat kita, dan jadikan salat kita ini seolah-olah salat yang paling terakhir, sehingga kita akan berusaha semaksimal mungkin salat dengan cara yang paling baik. Demikian jemaah sekalian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjadi ahli salat, untuk menjadi orang-orang yang menjaga salat kita dengan baik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ulya. Allahumma ighfir li jami'il muslimat wal muslimin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna min muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.